Salam sahabat KMK dan saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Rasakti dari Prodi PG PAUD semester 3. Hari ini saya akan membawakan renungan singkat bacaan 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 12 dengan bunyinya, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seseorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita, dan kasihnya sempurna dalam mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, dan juga mengasihi sesama kita. Seperti yang disampaikan dalam bacaan tadi, bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Allah. Buktinya bahwa Allah mengutus putra tunggalnya untuk menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Lalu, apakah kita sudah mengasihi Allah? Pertanyaan itu perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita, saat kita bangun pagi, saat kita tidur, dan dalam kondisi apapun, ketika kita menyadari bahwa kita memaafkan. Dari bacaan ini mengajarkan kita bahwa Allah inilah yang seharusnya memotivasi kita untuk dapat mengasihi orang lain. Dalam bacaan Injil dalam Lukas bab 10 ayat 27 dikatakan bahwa kasihanilah Tuhanmu Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bahwa kita diberikan kesempatan ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih itu tidak dapat dilanggar. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Itu merupakan salah satu tuntutan, salah satu kewajiban yang harus kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Kasih itu tidak bisa dilanggar. Namun pada kenyataannya bisa kita lihat, seringkali kita melakukan atau memberikan perbuatan kasih harus disertai dengan syarat-syarat atau bahkan dengan pilihan. Misalnya, kita akan mengasihi orang tersebut jika orang tersebut mengasihi kita. Demikian sebaliknya, kita tidak akan mengasihi dia, bahkan kita anggap dia sebagai musuh kita. Itu harus kita pertanyakan dalam hidup kita. Pada dasarnya, saudara-saudaraku yang terkasih, Allah tidak perlu menuntut kita untuk mengasihi dia seutuhnya. Namun dengan langkah
sederhana kita dapat mengasihi Allah, yaitu kita perlu ketahui, buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan jikalau kita mengasihi sesama kita. Kita akan mengasihi Allah ketika kita mengasihi sesama kita. Itu adalah langkah sederhana yang dapat kita lakukan. Karena hal-hal tersebut dapat kita temukan dalam kehidupan kita. Perlu kita ketahui, saudara-saudara yang terkasih, langkah sederhana ini membawakan kita kepada kasih Allah. Saya yakin tidak semua orang di dunia ini, tidak semua orang di dunia ini mendapatkan atau bisa menemui Allah sendiri. Namun, ketika kita mengasihi sesama kita, tentu kita memperoleh hidup dan kita akan menemui kejalan Allah itu sendiri. Kita akan memperoleh kasih Allah setiap waktu. Renungan singkat ini tidak membawakan Anda atau menjerumuskan Anda pada hal-hal yang menurut saya memaksakan Anda. Namun pada hari ini, renungan saya ini akan mengajak kita mengevaluasi, mengingat kembali apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita berikan kepada sesama kita. Apakah kita sudah mengasihi sesama kita? Apakah kita sudah memperoleh kasih dari Tuhan? Saya yakin teman-teman semua KMK pasti memperoleh kasih dari Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, bangun pagi, siang, malam, bahkan setiap langkah kaki kita selalu dikasihi Tuhan. Bisa saja teman-teman semua, kalau Allah tidak mengasihi kalian, tidak akan satu langkah pun Tuhan mengizinkan kalian hidup atau berada di dunia ini. Dan bahkan kalian bisa menonton video ini. Kasih itu sabar. Ketika orang tidak bisa menerima kasih kita tidak perlu takut. Bahkan kita tidak perlu melakukan hal-hal yang menurut kita menyiksa, hal-hal yang menurut kita menuntut orang lain. Ketika orang tidak mau menerima kasih dari kita, tidak jadi masalah. Memang setiap orang tidak bisa menerima kasih. Karena kenapa? Keangkuhan dunia yang mengajak mereka mengenal hal-hal seperti itu. Padahal pada dasarnya kita ketahui bahwa kita ini adalah suatu wadah atau ruang lingkup di mana kita terbentuk menjadi orang-orang yang selalu membutuhkan Tuhan, yang selalu menyertai Tuhan, menyertai Allah kita dalam setiap langkah kita, dan berharap perolehan kasih daripadanya. Saudara-saudariku yang terkasih KMK, setiap hari kita sering berdoa. Saya rasa teman-teman semua, dan semua orang yang menonton video ini pasti ingin selalu memperoleh kasih. Namun kembali lagi kita tanyakan, apakah kalian sudah mengasihi Allah? Sekian video renungan kita pada hari ini. Mari kita renungkan bersama-sama mengenai pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tadi. Kita renungkan dalam hati kita. Terima kasih. Salam. Hai, sekian renungan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan juga jangan lupa like, komen, share video ini, dan jangan lupa teman-teman tetap memperoleh kasih. Terima kasih. Salam KMK. Bye.